warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni dengan NIM 2004223. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan ke-6, yaitu tentang strategi perencanaan pembangunan. Rencana strategis atau Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau roadmap yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih. Renstra perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Bagi negara-negara berkembang, perencanaan menimbulkan tekad dan kemauan untuk membangun karena keadaan objektif tekad yang dihadapi. Proses perumusan kebijakan dan strategi pembangunan nasional bagi suatu bangsa merupakan keterpaduan dari segenap aspek kehidupan bangsa yang sangat tergantung dari kemampuan pengelolaan segenap aspek kehidupan bangsa yang sangat tergantung dari kemampuan pengelolaan segenap potensi secara nasional. Dalam suatu perencanaan pembangunan, berbagai kegiatan terhadap beberapa unsur yang harus diperhatikan dan secara umum menjadi hal yang berpengaruh terhadap beberapa hal yang perlu diberikan perhatian. Yang pertama yaitu strategi dasar perencanaan pembangunan. Dalam merencanakan pembangunan nasional, terdapat dua langkah yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, menentukan strategi perencanaan pembangunan dengan menetapkan strategi dasar yang meliputi tujuan pembangunan nasional, penentuan sasaran umum pembangunan nasional, dan penentuan prioritas pembangunan nasional. Yang kedua yaitu penentuan kerangka rencana pembangunan. Hal ini disebut sebagai kerangka makro rencana, yang berupaya menghubungkan antara variabel pembangunan dari segenap aspek kehidupan bangsa dan negara. Untuk mencapai strategi tersebut, ada 5 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, kemakmuran di bidang materi, tersirat pengertian serba kecukupan. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara wajar dan mudahnya pemenuhan kebutuhan itu karena tersedia berbagai jenis barang yang diperlukan secara wajar. Yang kedua, kesejahteraan mental. Sering dihubungkan dengan peningkatan pendidikan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai salah satu upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Akan tetapi terkandung kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa tekanan atau kekangan yang dapat menimbulkan keterbatasan berpikir. 3. Ketentraman jasmani dan rohani yang menyangkut dengan nyawa dan harta benda seseorang. Yang keempat yaitu kebahagiaan, yang tidak semata-mata berwujud kebendaan, melainkan pengakuan atas tingginya harkat dan martabat manusia. 5. Masyarakat dan bangsa yang berkeadilan sosial, sebagai salah satu pendorong pelaksanaan pembangunan nasional. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.